Hari ini kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Itu permohonan yang super cengeng. Pada tanggal 20 Maret kemarin, secara resmi KPU telah mengumumkan hasil pemilihan umum tahun 2024 yang telah dilaksanakan di Februari kemarin. Dalam pengumuman tersebut, pasangan Prabowo Gibran dinyatakan menang dengan berhasil memperoleh suara mencapai 58,59%. Jumlah suara yang didapatkan Prabowo Gibran mencapai lebih dari 96 juta suara. Kemenangan Prabowo ini tentu menjadi kebahagiaan bagi para pendukung dan kolega pasangan 02. Di lain pihak, pasangan 01 dan 03 yang menjadi pihak yang kalah membawa hasil pemilu ini ke babak selanjutnya dengan menggugat hasil Pilpres 2024. Gugatan ini disampaikan keduanya di tempat berbeda dan berada di depan awak media. Setelah gugatan Pilpres 2024 dilayangkan, maka publik tentu penasaran dengan segala hal tentang gugatan tersebut. Makanya, menarik untuk kita bahas kali ini. Mulai dari tujuan gugatan, proses gugatan dan persidangan, hingga bagaimana potensi gugatan ini selesai. Pertama, mari kita mulai dengan membahas tujuan gugatan Pilpres 2024 dari pihak 01 dan 03. Nah, siapa sangka, meski gugatan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu hasil Pilpres 2024, ternyata poin yang dilayangkan oleh kedua kubu sangatlah berbeda. Ketua Timnas Amin yaitu Ari Yusuf Amir secara jelas menyebutkan kalau mereka melakukan gugatan ini dengan tujuan untuk mengulang pemilu, kemudian mendiskualifikasi Gibran Rakabuming dari bursa Cawapres. Niat untuk mendiskualifikasi Gibran ini didasari dengan proses pencalonan Gibran yang kontroversial dan juga posisi Gibran sebagai anak presiden. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Kemudian untuk kubu 03, target utama dalam gugatan hasil Pilpres 2024 ini untuk membuktikan adanya kecurangan dalam proses pemilu. Hal ini langsung dikatakan oleh Ganjar Pranowo selaku capres nomor urut 3, bahwa dugaan kecurangan yang terjadi mulai dari sebelum putusan MK hingga proses pemilu. Dari pendaftaran di KPU, ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Melihat target keduanya berbeda, bisa diketahui kalau politik Indonesia memang dinamis, di mana kita boleh satu jalan, tapi kalau persoalan tujuan ya bisa beda lagi. Untuk menghadapi gugatan dari kubu 01 dan kubu 03 ini, pada 26 Maret, deretan advokat dari 02 sudah muncul ke publik. Beberapa nama tenar menghiasi para advokat yang akan membela kubu 02. Mulai dari sosok Yusril Issa Mahendra, yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM tahun 2001 hingga 2004. Dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2004 hingga 2007. Kemudian ada juga sosok Otto Hasibuan yang pernah menjadi pengacara Mirna dalam kasus kopi sianida. Lalu ada juga sosok pengacara nyentrik Hotman Paris. Nah, Otto Hasibuan yang menjadi wakil ketua tim pembela Prabowo Gibran yakin kalau gugatan Anies dan Ganjar akan kandas di MK sebab gugatan tersebut cacat formil dan tidak berdasar. Kemudian dalam kesempatan lain, Hotman Paris lebih memanaskan suasana dengan mengatakan kalau permohonan 01 dan 03 ini super cengeng. Itu udah benar-benar, saya udah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Sebab sebelumnya dua pihak ini sudah mengakui Gibran sebagai cawapres, kok baru sekarang mau menggugat? Dan segala polemik yang terjadi karena hasil Pilpres 2024 ini sudah jelas kalau gugatan yang dilayangkan ini seru untuk diikuti. Setelah gugatan kedua belah pihak ini melayang, maka kita akan disuguhkan beragam tontonan yang layak untuk ditunggu. Dari apa yang diberitakan, gejolak dari gugatan hasil Pilpres ini akan bergulir sejak Maret hingga akhir April mendatang. Sidang pertama sudah dilakukan pada 27 Maret kemarin dan serangkaian hal menarik telah terjadi. Salah satunya adalah bagaimana kubu 01 menyangkut pautkan kemenangan kubu 02 dengan Jokowi. Dari video yang beredar, terlihat tim hukum Amin mengungkapkan
kalau Jokowi sudah menyusun skenario untuk lumpuhkan KPU dan Bawaslu jauh sebelum 2024, yaitu sejak 2021. Tindakan ini dimulai saat Presiden Joko Widodo menunjuk dan mengangkat tim seleksi KPU dan Bawaslu pada tahun 2021. Lalu, ada juga momen di mana tim hukum Amin memutar video Jokowi diduga cawe-cawe Pilpres 2024. Video ini kemudian dihentikan oleh hakim. Tenang saja, sebentar. Saya sudah ada di sini. Stop dulu. Kemudian di momen yang lain, Anies Baswedan sebagai Capres 01 menyinggung tentang bansos yang disalahgunakan dan juga bagaimana aparat ditekan. Penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya aparat daerah mengalami tekanan. Tentu saja, singgungan ini langsung menunjuk bahwa dua hal tersebut menjadi alasan besar dari kemenangan pasangan Prabowo Gibran. Salah satu momen lainnya yang banyak disorot saat Mahfud MD yang jadi cawapres kubu 03 mengajari hakim MK saat persidangan berlangsung, di mana dengan tegas pria asal Madura ini bilang kalau MK jangan sampai menjadi mahkamah kalkulator. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator menurut. Di antara semua momen yang terjadi pada sidang pertama di 27 Maret kemarin, ada juga momen yang bikin geleng-geleng kepala, di mana Caimin yang merupakan cawapres nomor urut 01 ditegur karena sibuk main HP. Lah, sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Setelah sidang pertama kemarin selesai, kondisi panas antara peserta sidang ini tidak mereda. Terbukti dengan beragam statement yang keluar dari masing-masing pihak. Contohnya, dari kubu 02, Yusril mengatakan kalau kubu Anies cuma banyak bangun opini tapi minim bukti. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa. Kemudian dari tim 01 membalas kalau gugatan mereka bukan dongeng dan siap untuk dibuktikan. Jadi ini bukan narasi, bukannya dongeng, tapi fakta yang bisa kami buktikan. Lalu untuk tim 03, Mahfud MD mengatakan persoalan bahaya jika timbul persepsi pemilu cuma bisa dimenangkan oleh mereka yang berkuasa dan beruang. Bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Panasnya kondisi ini juga dibubuhi sedikit oleh Gibran sebagai cawapres 02 dengan mengatakan, apakah minta diulang sampai menang? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Seperti biasanya Gibran ini selalu punya respon yang pedes. Nah, dengan melihat kondisi ini, bisa dibilang kalau sampai pengumuman hasil gugatan di 22 April mendatang, kondisi akan terus panas dan wajib untuk kita saksikan. Kasus gugatan hasil Pilpres ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Hampir di setiap pemilu yang terjadi, gugatan hasil Pilpres itu selalu ada. Nah, dari sejarahnya nih, sejak tahun 2004, MK selalu menolak semua gugatan hasil Pilpres yang terjadi. Mulai dari gugatan Wiranto di 2004, kemudian gugatan Megawati di 2009, lalu kedua kali gugatan Prabowo di 2014 dan 2019 saat ia dikalahkan oleh Jokowi. Melihat jejak sejarah ini bisa dibilang kalau hasil gugatan Pilpres 2024 tidak jauh dari sejarah-sejarah yang telah terjadi, di mana gugatan Pilpres 2024 ini juga akan berakhir ditolak oleh MK. Dengan jejak sejarah ini wajar jika Prabowo yang di tengah kisruh gugatan hasil Pilpres 2024 terlihat santai dan terus melakukan upaya rekonsiliasi. Salah satu contohnya dengan Nasdem yang jadi partai pengusung dari Anies Baswedan. Setelah pengumuman KPU, Surya Paloh sebagai ketua Nasdem sudah memberi selamat kepada Prabowo dan bahkan udah bertemu. Kemudian di lain waktu, Prabowo juga mengajak PKS untuk gabung dan mendukung pemerintahan, di mana PKS juga mendukung Anies di Pilpres 2024. Nah, serunya lagi nih, Prabowo juga mengajak kedua saingannya yaitu Anies sama Ganjar untuk melakukan rekonsiliasi. Tanggapan Anies adalah dia pengen menjalani proses gugatan dulu. Kemudian Ganjar sebenarnya juga senada mengatakan
Kalau semua capres berteman dan ada waktunya saling merangkul. Nah, melihat tanggapan dari lawan politik Prabowo ini bisa jadi kalau peta politik Indonesia sama dengan masa Pak Jokowi, di mana jumlah oposisi sangat minim setelah Pak Jokowi mengajak Prabowo masuk dalam kabinet. Oke, setelah membahas semuanya bisa dibilang ada dua hal seru yang kita tunggu dalam waktu dekat. Pertama, adalah hasil gugatan Pilpres. Dan yang kedua, keputusan Anies dan Ganjar soal ajakan rekonsiliasi. Apakah keduanya akan jadi Menteri Prabowo seperti Prabowo jadi Menteri Jokowi?